Pilih salah satu negara untuk belajar. Pilih salah satu negara untuk belajar. Negara apakah ini? Ibu kotanya adalah Praha. Karena pelafalan kata bahasanya sangat sulit, sampai-sampai masuk dalam buku Guinness Book of Records. Pertama kali kata robot dipakai. Olahraga hoki sangat disukai di sini. Tadinya satu negara dengan Slovakia. Musim semi di Praha. Republik Ceko. Bersama tapi terpisah. Republik Ceko merupakan koloni negara lain dalam waktu lama. Kemudian pada tahun 1918, rakyat Ceko wajib mendukung Austria dalam Perang Dunia I. Akhirnya Ceko mendapatkan kemerdekaannya bersama Slovakia dan menggabungkan diri menjadi negara Cekoslovakia. Namun karakter orang Ceko dan Slovakia berbeda. Selain itu, kebudayaan mereka juga visi dan misi negara mereka pun berbeda. Oleh karena itu, Ceko dan Slovakia berpisah pada tahun 1993. Mereka tidak memiliki keinginan untuk bersatu kembali. Berbeda keadaannya dengan negara Korea. Ceko dan Slovakia tidak berpisah karena berkelahi, tetapi mereka lebih bahagia jika hidup sendiri. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah boneka marionet. Marionet adalah boneka tradisional Ceko yang digerakkan dengan menggunakan tali. Toko boneka marionet banyak sekali dijumpai di jalan-jalan. Alasannya karena boneka ini sangat dicintai rakyat Ceko. Bahkan ketika dulu Ceko masih dijajah, negara penjajah yang tidak bisa berbicara dalam bahasa Ceko menggunakan pertunjukan boneka marionet yang memakai bahasa Ceko untuk mengontrol Ceko hingga sampai ke pelosok negeri. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah hoki es. Olahraga yang paling digemari oleh orang Ceko adalah hoki es. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa anak laki-laki Ceko sejak lahir sudah punya tongkat hoki. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah kampung halaman robot. Kata robot pertama kali digunakan oleh Karel Čapek. Robot humanoid adalah robot seperti manusia yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki perasaan. Berikut ucapan salam dari Republik Ceko. Dobré ráno. Pilih salah satu negara untuk belajar. Negara apakah ini? Ibu kotanya adalah Helsinki, negara yang terletak di ujung paling utara, terkenal akan saunanya. Banyak sekali danau. Santa Claus tinggal di sini. Silitol. Finlandia, negara danau. Karena itu, Finlandia sempat merasakan jadi negara jajahan kedua negara itu dalam waktu lama. Pada tahun 1917, setelah keluar dari belenggu Rusia, Finlandia harus merasakan berbagai penderitaan lain akibat perang. Akan tetapi, berkat penderitaan ini, Finlandia menjadi negara yang kuat. Finlandia sering disebut sebagai negara danau karena memiliki banyak sekali danau. Hutan-hutan lebat di sekeliling danau juga membuat pemandangan menjadi semakin indah. Tidak hanya itu, pepohonan dalam hutan tersebut juga bermacam-macam dan mempunyai berbagai manfaat. Karena berada di ujung paling utara Eropa, Finlandia mengalami matahari tengah malam. Matahari tidak terbenam selama beberapa hari di musim panas, dan matahari tidak terbit selama beberapa hari di musim dingin. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah Desa Santa.
Di Rovaniemi, Finlandia terdapat desa Santa. Di sana terdapat perpustakaan yang mengoleksi berbagai buku anak dan kantor pos yang akan mengirim surat ke anak-anak di seluruh dunia. Di kantor pos, surat-surat dibagi berdasarkan negara untuk kemudian disampaikan kepada Santa. Santa mempunyai sekretaris untuk setiap 12 negara yang bisa membantunya membalas setiap surat yang datang. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah sauna. Sauna adalah tempat pemandian umum ala Finlandia. Di dalam ruang sauna terdapat sekeranjang batu yang ketika disiram air akan menimbulkan uap panas. Banyak orang Finlandia mempunyai sauna ini di dalam garasi rumah mereka. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah xylitol. Xylitol berasal dari pohon beech putih atau pohon kayu ek. Selain rasanya yang manis, xylitol juga mempunyai manfaat memperbaiki gigi yang rusak. Sejak tahun 1970, orang Finlandia menggunakan xylitol untuk kesehatan gigi. Berikut ucapan salam dari Finlandia. Hey! Pilih salah satu negara untuk belajar. Negara apakah ini? Ibu kotanya adalah Warsawa. Di sini terdapat kamp konsentrasi Auschwitz, tempat lahir pasangan suami istri Curie and Kapin. Pertambangan garam tertua berada di sini. Yohanes Paulus II. Polandia, negara petani. Polandia merupakan negara yang setengah penduduknya adalah petani. Oleh karena itu, rakyat Polandia menyebut negaranya dengan sebutan Polska. Polska berarti negeri petani. Rakyat Polandia sangat mencintai negaranya dan mempunyai rasa patriotisme yang tinggi, khususnya ketika harus mengalami penderitaan karena dijajah negara lain. Rasa patriotisme rakyat Polandia tidak memudar. Akibat perang, Polandia terpecah menjadi 3 bagian. Saat itu juga banyak orang Yahudi di Polandia yang meninggal akibat penindasan Hitler. Inilah negara Polandia. Meskipun demikian, rakyat Polandia tetap berjuang hingga akhirnya negaranya bersatu kembali. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah kamp konsentrasi Auschwitz. Pada saat Perang Dunia II, Polandia berada di bawah kekuasaan tentara Jerman. Saat itu, di Polandia dibangun kamp konsentrasi Auschwitz. Rakyat Polandia dijanjikan tahanan perang dan orang-orang Yahudi ditangkap. Mereka dibawa ke kamp ini dan disuruh kerja paksa hingga banyak yang meninggal. Di tempat ini, kira-kira 4 juta orang meninggal dunia. Sampai sekarang masih banyak orang yang datang ke sini untuk menghormati. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah Yohanes II. Paus Yohanes Paulus II wafat pada tahun 2005. Paus adalah jabatan tertinggi dalam agama Katolik. Yohanes Paulus II tidak hanya berperan dalam agama Katolik, tetapi juga berperan banyak bagi umat manusia secara keseluruhan. Karena itu banyak orang di dunia yang menghormatinya. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah pertambangan garam. Di Polandia, pertambangan garam bawah tanah yang berusia sekitar 700 tahun. Dahulu berkat pertambangan ini, Polandia menjadi kerajaan yang kaya raya. Pertambangan ini terdiri dari 9 tingkat dengan kedalaman 300 meter dan panjang kira-kira 300 km. Berikut ucapan salam dari Polandia. Dzień dobry. Pilih salah satu negara untuk belajar.